Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa bertatap muka kembali dalam acara FDS atau bimbingan pendamping kepada KPM khususnya yang ada di kelompok 3. Dan alhamdulillah dalam kesempatan ini ibu-ibu hadir semua? Hadir, alhamdulillah. Gimana ibu itunya sudah sehat? Sehat. Ibu Lasmini sudah sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Ibu-ibu semua, supaya tidak berlarut-larut dikarenakan ini sudah sedikit mendung. Pas ketika ibu mau pulang takut ke hujannya terlalu deras. Mungkin dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang menjadikan sebuah penyakit masyarakat. Pamik saur bahasa Sunda nama ngahutang babari mayarna hese eta. Nah, oleh karena itulah dalam sebuah hadis Rasul ada yang dikatakan sebuah doa untuk umatnya, makanya dijauhkan dari lilit hutang. Nah, sesuai dengan undang-undang bahwa yang disampaikan oleh orang tua kita dalam kesempatan ini supaya kita tidak terlalu atau terlilit hutang, makanya kita harus sedikit perhitungan di dalam sebuah hutang. Makanya dalam kesempatan ini merencanakan hutang dengan hati-hati supaya kalau kata bahasa gayanya supaya tidak kali lubang tutup lubang. Makanya dalam kesempatan ini sebelum kita mengambil keputusan harus menghutang kepada orang lain, makanya harus penuh dengan perhitungan yang matang supaya tidak down, supaya tidak mundar mandir, supaya nyaman pas ketika kita ditagih hutang juga sudah ada, makanya harus dengan perhitungan yang semaksimal mungkin. Makanya yang perlu ibu-ibu semua diperhitungkan dalam permasalahan hutang. Yang pertama, untuk apakah itu hutang? Makanya di dalam kebutuhan manusia ada yang dikatakan sebuah kebutuhan dan apa yang dikatakan sebuah keinginan. Makanya sebelum kita mengambil sebuah keputusan untuk berhutang harus diperhitungkan dulu. Apakah untuk kebutuhan atau untuk keinginan? Jangan sampaikan kita mau mempercantik wajah ibu-ibu semua, mempercantik wajah, pinjam ke bank emo, pinjam ke bank keliling. Itu kan sebuah keinginan, bukan sebuah kebutuhan. Makanya yang perlu ibu-ibu semua perhitungkan, juga ibu pikirkan sebelum kita untuk menghitung, untuk menghutang apakah itu kebutuhan atau untuk keinginan. Yang kedua, ibu-ibu semua silahkan ibu-ibu anaknya lagi nangis mungkin silahkan dibawa untuk keluar rumah dulu ya, ini kasihan. Yang kedua apakah ada cara lain sebelum kita untuk menghutang? Jadi jangan memutuskan kita untuk mengambil hutang atau meminjam kepada orang lain selagi aset atau modal kita masih ada. Jadi jangan mentang-mentang punya tetangga baik, jangan mentang-mentang punya kakak baik, apa yang kita butuhkan hutang, jangan dulu seperti itu. Makanya selagi aset atau tabungan kita masih ada, kenapa kita harus berhutang? Yang ketiga, berapa besar kita untuk meminjam? Jadi harus diperhitungkan berapa kita untuk kebutuhan untuk meminjam. Jangan mentang-mentang gini pas ketika kita mengajukan pinjaman ke bank keliling, ke bank emo atau ke bank-bank yang lain, kita mengajukan 10 juta, pas ketika ada tawaran 20 juta, wah mumpang saur bahasa Sunda nama Bu. Nah, makanya tetapi kita tidak memperhitungkan penghasilan kita, penghasilan ibu-ibu semua beserta bapak-bapak semua. Penghasilan dalam 1 bulan itu cuma 200.000, sementara
untuk setoran atau yang harus kita bayar sampaikan ke 250.000. Makanya di dalam sensus ekonomi, supaya ekonomi kita maju, ibu-ibu semua, ada untuk kebutuhan seharusnya, ada untuk kebutuhan, ada untuk keinginan, dan ada untuk masa depan. Makanya kita pas ketika mau meminjam harus dengan perlu perhitungan supaya kita tidak kali lubang tutup lubang. Yang keempat, bagaimanakah kita harus membayarnya kembali pinjaman? Dari manakah kita untuk mengambil sebuah atau untuk membayar hutang yang kita pinjam? Makanya yang tadi harus diperhitungkan dengan penghasilan kita untuk sehari-hari. Berapa penghasilan kita dalam 1 bulan? Jangan sampaikan penghasilan kita turunnya setiap bulan, ternyata yang harus dibayar oleh kita setiap minggu, apalagi yang setiap hari. Jangan seperti itulah. Makanya mungkin terasa ibu-ibu semua yang pernah pas ketika anaknya mau sekolah, pas ketika anaknya mau jajan, sementara kita tidak punya uang, pinjam dulu ke tetangga, pinjam dulu ke warung. Mungkin ibu-ibu semua lebih paham untuk mengelola tentang sebuah uang, tapi ibu-ibu semua kadang-kadang kurang perhitungan di dalam sebuah mengambil hutang. Yang terakhir, ibu-ibu semua, kemanakah kita harus berhutang? Alangkah baiknya kita sebelum ke yang lain, kita harus lebih diperhitungkan yang lebih cepat, yang lebih gampang, juga di dalam sebuah bunganya pun juga jangan terlalu besar, supaya jangan dulu kita ke bank emo, ke bank keliling, atau ke bank-bank yang lain, sementara di keluarga kita masih ada. Tidak usah menjaminkan sebuah KTP, tidak usah menjaminkan sebuah kartu keluarga, hanya kepercayaan dan kejujuran kita. Makanya kita jangan mengambil hutang ke yang bunganya besar selama hutang kita atau masih ada kesempatan teman, kerabat, orang tua, apalagi keluarga kita yang bisa untuk dipinjamkan. Bapak, ibu-ibu semua, mungkin hanya itulah yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini adalah merupakan sebuah perhitungan untuk ibu-ibu dalam sebuah mengelola yang telah dititipkan oleh suaminya kepada ibu-ibu semua dalam mengelola permasalahan keuangan, termasuk pas ketika untuk kekurangannya harus mengambil sebuah keputusan untuk berhutang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.